Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama pruning padi, yang kedua penyemprotan dengan menggunakan drone, dan hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh salah satu petani untuk memberantas hama tikus. Perlu diketahui sebelumnya bahwa di wilayah binaan saya, di Desa Bango 2 khususnya, populasi hama tikus itu sangat banyak. Semuanya sudah kita upayakan, semuanya sudah kita lakukan, mulai dari gropyokan secara fisik. Kemudian pestisida yang kemarin kita gunakan pada saat penyemprotan dengan menggunakan drone, salah satunya adalah rodentisida. Tapi tetap saja karena populasi tikusnya sangat banyak, maka sampai saat ini masih ada serangan dari hama tikus tersebut. Nah, salah satu petani itu melakukan pemasangan kawat listrik. Apa itu pemasangan kawat listrik? Salah satu upaya untuk pemberantasan atau pengendalian hama tikus dengan memasang kawat bertegangan atau yang memiliki aliran listrik, sehingga ketika tikus tersebut terkena kawatnya, dia akan dalam tanda kutip musnah di sana. Bagaimana penampilannya, apa saja risikonya, kita jelaskan sambil jalan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu capi. Jadi teman-teman, ini kawat yang bermuatan listrik yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa kawat ini dialiri listrik sehingga pada saat hama tikus menyerang dan terkena di kawat listrik ini, dia akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, tapi yang harus menjadi catatan adalah penggunaan atau aplikasi kawat bertegangan itu memiliki resiko yang sangat besar, sehingga pada saat kawat dialiri listrik, biasanya pada malam hari, petani itu melakukan monitoring atau menjaga lahan persawahannya. Kenapa? Karena selain untuk tikus, jika kita atau manusia terkena pada kawat tersebut, resikonya sama, tetap akan tersengat aliran listrik. Di Desa Bango 2 sendiri masih banyak orang-orang yang mencari belut, kepiting pada saat malam hari, sehingga ketika tidak diberikan peringatan bahwa ada kawat yang dialiri listrik, itu akan sangat berbahaya. Pertanyaannya, apa saja kekurangan dan kelebihan dari aplikasi kawat listrik ini? Menurut saya pribadi, koreksi bila saya salah, kelebihan dari penggunaan kawat listrik ini adalah satu, efektivitasnya. Karena apa? Kawat listrik tersebut bisa kita pasang langsung melintasi lubang tikus. Jadi ketika dia keluar, dia langsung terkena listrik. Kalaupun misalkan bersentuhan dengan tikus lainnya yang ada di dalam lubang tersebut, maka tikus yang ada di dalam pun akan ikut tersengat juga. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pencemaran kimia untuk lingkungan atau lahan itu tidak ada. Yang ketiga, jumlah atau angka letal dari tikus yang ditemukan setiap pagi itu sangat tinggi dibandingkan menggunakan aplikasi atau treatment lainnya. Nah, sekarang kita berbicara kekurangan. Tentu saja, selain menambah kos atau biaya aliran listrik, yang paling penting adalah faktor keselamatan. Jangankan orang lain yang terkena dengan kawat tersebut, ketika kita sebagai petani lupa pun, tanpa mematikan aliran listrik sebelumnya, lalu kita terkena, urusannya bakal sangat berbahaya. Maka dari itu, saya menganjurkan ke petani yang menerapkan sistem kawat listrik ini untuk memberi sebuah indikator. Artinya, ketika kawat itu aktif dan dialiri oleh listrik, harus ada lampu indikator. Ketika kawatnya dialiri listrik, maka lampunya akan menyala, sehingga kita akan ingat, oh, kawat sedang aktif. Kita juga bisa memperingatkan pada orang-orang atau petani lainnya yang melintas untuk berhati-hati. Karena seperti yang tadi saya bilang, masih ada beberapa orang yang masih mencari katak, kodok, yang masih mencari kepiting di sawah atau lahan pertanian milik petani. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan kita hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi atau bermanfaat buat teman-teman sekalian, buat para petani di Indonesia, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi pertumbuhan dan hasil dari pertanaman padi di seluruh lahan persawahan di Indonesia. Saya Anggi dari BPP Kelangenan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu caping.